mengatakan bahwa yang paling dekat itu adalah kematian, yang paling jauh itu adalah sholat. Betapa tidak ringannya orang untuk menunaikan sholat. Ya. Yang paling ringan itu adalah ngomongin orang, membicarakan kejelekan orang itu paling ringan. Dan yang paling berat itu adalah hutang, amanah. Para ulama nggak bilang amanah, tapi hutang. Ya. Ternyata di sini pun para ulama itu, para ulama akhir zaman yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa jangan diganti kalimat hutang dengan amanah. Ya. Karena hutang itu berat banget, beda dengan amanah gitu. Jadi ada akidah yang membedakan apa? Sebetulnya membedakan antara amanah dan hutang itu adalah akidah, teman-teman. Ya, mohon izin ya, saya masih membedakan dulu antara amanah dan hutang. Yang membedakan adalah akidah. Ya. Hutang itu adalah dosa yang paling berat, teman-teman. Paling berat. Makanya prosesnya tidak ringan. Gitu. Mohon izin ya, teman-teman. Oh, jangan sekali lagi. Bunda, saya kok belum ajaib. Coba cek. Ada perisai rezeki enggak? Bunda, saya kok belum ajaib. Coba cek, masih ada amanah hutang enggak? Itu yang membuat kita belum ajaib, teman-teman. Kenapa? Hutang itu adalah dosa yang berat sampai mengarah kepada akidah. Karena kita tidak ingat waktu kita meminjam, melakukan hutang itu ya. Sebetulnya hutang juga ada dua ya. Hutang dalam rangka ekonomi untuk makan, dan hutang dalam rangka investasi ya. Dalam rangka investasi ini dilakukan oleh para pengusaha ya, untuk berkolaborasi itu kan mau nggak mau nanti ada pemodal ya kan. Nah itu sebetulnya itulah yang disebut dengan amanah gitu. Dan Ustadz Nasrullah ini hutangnya itu bukan dalam rangka makanan, teman-teman. Ustadz Nasrullah itu bukan dalam rangka konsumsi, tapi dalam rangka investasi ya. Jadi wajar kalau Ustadz Nasrullah mengatakan amanah. Nah, dan ilmunya beliau juga mungkin pada saat itu mungkin sudah mumpuni juga. Jadi, tapi kalau untuk kita yang ilmunya belum banyak, jangan sekali berani-berani hutang, teman-teman. Jadi, kenapa terjadi hutang disebut itu adalah dosa yang berat ya? Karena di situ ada akidah. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan rizki Allah yang sudah kita cukupi, sudah Allah cukupi. Apalagi hanya mengenai makanan. Ada 9 level rezeki, teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan cari buku dari Ustadz Andre Raditya, ada 9 level rezeki. Ya, ulama-ulama akhir zaman itu ada yang bilang 7 level rezeki. Level rezeki pertama itu adalah makan, jodoh, dan kematian. Itu datang tanpa syarat ya. Jadi kematian itu adalah rezeki, teman-teman ya. Jangan dikira kematian itu bukan rezeki. Kematian itu adalah rezeki. Kalau kita masih menganggap kematian itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, nah, ayo, mumpung masih hidup, buka perisai rezekinya. Banyakin sholat taubat. Nah, makanya bersyukur nih, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu dengan magnet rizki, ya. Kita bertemu dengan jurus-jurus magnet rizki, ya. Ada banyak jurus magnet rizki, ya. Tapi kita fokus ke 10 utama aja dulu. Nah, nanti teman-teman datang ke kajian, ya, di magnet rizki. Datang di seminar hibrid magnet rizki. Itu adalah untuk mengenal jurus-jurus magnet rizki. Untuk menyelamatkan kita dunia akhir. Gitu. Jadi kematian itu adalah rezeki ya teman-teman. Ya. Ada orang-orang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang dicintai oleh Allah? Allah nggak bilang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang levelnya sudah tinggi, wali atau ulama.
atau orang-orang yang bertakwa, tidak, teman-teman. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan kita harus yakin bahwa kita itu dicintai oleh Allah, teman-teman. Jadi yang merasa, Bunda, saya mah mau baca Al-Qur'annya masih belum bagus. Tidak apa-apa, teman-teman. Niatkan setiap hari kita melakukan kebaikan. Nah, di Margaret Rizky ada namanya jurus merawat terumbu karang. Jurus merawat terumbu karang itu adalah cara kita melakukan kebaikan. Jurus menurunkan garis kebenaran itu adalah wa ahsinu, ciri-ciri orang yang baik, teman-teman. Maka Allah akan mencintai kita. Maka dengan begitu keajaiban akan dekat kepada kita. Jurus membuka perisai rezeki, mau mengaku bahwa saya salah, ya, saya terus mencari kesalahan saya tidak mau mencari kesalahan orang lain, ya Allah. Tutup aib saudara-saudara saya di hadapan saya, ya Allah. Saya hanya fokus mencari kesalahan saya, ya Allah. Itu adalah wa ahsinin, itu adalah ciri-ciri orang baik, dan Allah cinta. Ya, makanya bersyukur, teman-teman, kita bertemu dengan Magnet Rizky. Harus banyak-banyak bersyukur, ya, dan ajak terus teman-teman, sahabat-sahabat kita untuk ikut Magnet Rizky, ya. Saya seminarnya di Alam Sutra. Ayo teman-teman yang pengen belajar bareng saya di seminar hybrid Magnet Rizky di Alam Sutra. Saya tidak tahu apakah selanjutnya nanti saya di Alam Sutra, karena saya itu orangnya tipenya di genetika rezeki. Nanti teman-teman kalau pengen belajar genetika rezeki, silahkan japri saya, ada link yang perlu diisi. Saya itu genetika rezekinya, saya itu seorang spekulator. Jadi saya itu ibaratnya pembuka ladang, ya. Setelah ketemu ladang baru, sebisa mungkin akan saya serahkan kepada orang lain untuk mengelola ladang tersebut, gitu. Mungkin nanti kalau ada CTMR yang mau menghandle Alam Sutra, akan saya serahkan kepada CTMR tersebut. Karena keajaiban kita itu adalah ketika kita bisa menjadi jalan keajaiban untuk orang lain. Gitu. Jadi mumpung saya mengisi di Alam Sutra, ya. Sebelumnya kan saya mengisinya di Cikupa. Nah sekarang saya Cikupa, alhamdulillah sudah ada yang handle. Ya. Siapa tahu nanti saya ada undangan ke Sulawesi atau ke Papua atau ke Taiwan, ya kan, atau ke Makassar. Saya nggak tahu, teman-teman. Saya hanya mengikuti perintah Allah. Kira-kira nanti bulan selanjutnya ada SAMR di mana. Oh ya, November tidak ada SAMR, ya. Ada lagi mungkin Desember, gitu. Jadi mumpung nih teman-teman, Oktober ini, ya, ayo berkumpul bersama saya di SAMR Sutra. Begitu, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya, bertemu dengan jurus-jurus Magnet Rizky. Setelah bertemu dengan jurus-jurus Magnet Rizky, pahami, praktekkan, amalkan, teman-teman. Mudah nggak? Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena sebelumnya kita itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena sebelumnya kita itu mengikuti hawa nafsu. Kok begitu sih, Bunda? Iya. Emang Bunda tidak merasa kita mengikuti hawa nafsu? Ya. Di dunia ini cuma ada 2 belokan. Ya. Penolong kita itu hanya mengikuti 2. Mengikuti maunya Allah atau mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini adalah Allah gak suka. La ilaha illallah. Nanti kita makanya perbanyak zikir pagi. La ilaha illa anta. Kita bersaksi pada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak mau menduakan Allah. Tapi nyatanya selama ini kita banyak menduakan Allah. Oke, kita terus supaya rontok tuh. Ya. Dan untuk mengikuti apa maunya Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, ya. Bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah yang mengikuti apa kata ridho Allah, ya, apa maunya Allah.
itu adalah tidak mudah. Kebanyakan manusia itu setelah mentok, setelah kena fitnah dunia, ya kan, baru bilang, ya Allah, kalau memang Allah maunya saya seperti begini, ya sudahlah saya terima, gitu. Padahal Allah tuh sebetulnya tidak mau kita tidak hidup tidak baik, itu tidak mau. Gitu. Sebenarnya Allah itu pengennya kita itu hidup mulia, hidup bahagia dunia akhirat, merasakan surga dunia dan surga akhirat. Karena Allah itu memberikan kita surga dunia dan surga akhirat. Tapi ada juga syaratnya kata Allah. Kata Allah, memangnya mudah untuk menuju surga. Di Quran surat Al-Baqarah, ya, memangnya mudah untuk menuju surga. Karena Allah akan menguji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, gitu, rasa tidak nyaman. Itu semata-mata persoalan yang kita terima, itu semata-mata karena Allah ingin memberikan surga kepada kita. Makanya di magnet rezeki, bungkus permen, itu di dalamnya adalah permen yang manis. Apa yang dimaksud permen manis? Permen manis itu adalah kondisi yang nyaman, surga. Ya, kita merasakan hati tenang. Kita bisa merasakan manisnya permen dari Allah. Apa saja manisnya permen dari Allah? Itu adalah hati yang tenang, hati yang happy, bahagia, kemudian syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudian kita bisa mengambil hikmah dalam segala situasi, ya, itu adalah hidayah, itu adalah rizki dari Allah, teman-teman. Ya, ketika kita diomongin sama orang yang tidak baik, ya Allah, semoga ini menghapus dosa-dosa saya, ya Allah. Saya ridha, ya Allah. Kalau memang kondisi ini adalah dalam rangka menghapus dosa-dosa saya, ya Allah. Begitu, ya. Tapi sebelumnya garis turunkan dulu garis kebenaran. Astagfirullahaladzim, ampuni saya salah, ya Allah. Jangan, kita insan magnetis ya teman-teman. Jangan merasa, wah biarin saya diomongin, saya bagi-bagi dosa. Gitu. Biarin dosa saya lagi diambilin sama mereka. Jangan teman-teman, jangan. Astagfirullahaladzim. Kita itu harusnya memuliakan, membahagiakan mereka. Jangan, ya. Makanya turunkan garis kebenaran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya salah, ampuni saya ya Allah. Muliakan, bahagiakan mereka ya Allah. Mereka membicarakan saya karena aib saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni saya dan mereka ya Allah. Begitu teman-teman ya. Kita insan magnetis sih jangan bilang biarin aja saya lagi diomongin, saya dosa saya lagi dikurangi. Saya lagi bagi-bagi dosa. Kok mau bagi-bagi dosa? Jangan. Itu perisai rezeki tipis-tipis, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi sebaiknya itu langkah pertama itu adalah turunkan garis kebenaran. Ya, turunkan garis kebenaran. Kenapa rezeki ini tipis-tipis? Ya karena selama ini kita itu banyak mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita itu tipis, selalu mengikuti kita. Kenapa Allah memberikan kita hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu adalah kendaraan untuk menuju ridha Allah. Hawa nafsu itu adalah kendaraan untuk kita bahagia bersama Allah. Hawa nafsu itu adalah kendaraan untuk supaya kita sensitif merawat terumbu karang. Hawa nafsu itu adalah untuk supaya kita itu peka, penuh dengan empati. Ketika ada orang yang sedang tidak baik atau kesusahan ya, tidak disiplin katanya, kita berempati, pengen menolong dia. Ya Allah, saya merasakan, saya dulu pernah berada di posisi seperti itu. Saya pengen menolong dia, ya Allah. Itu hawa nafsu, teman-teman. Bukan hawa nafsu itu bukan supaya kita garis kebenaran kita naik. Ya namanya juga manusia, Bun. Ada namanya kesalahan-kesalahan. Betul, teman-teman. Betul, ya. Kita ini manusia itu ada banyak aib di dalam diri kita, ya. Makanya sebisa mungkin spiritual meternya +6, mengabdi pada Allah, ya, supaya ketika kita berada di -1, kita tetap berada di +5.
Makanya semoga, karena di plus 5 pun insya Allah masih bisa ajaib teman-teman. Ya, jadi ajaib itu bisa minimal di plus 5. Apa itu plus 5? Ayo belajar seminar hybrid magnet rizki, belajar THMR. Itu, belajar di THMR-nya. Gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman bersyukur ya, ikuti terus magnet rizki. Tadi ada pertanyaan, Bunda, apa itu gua keajaiban? Nah, ini untuk teman-teman yang sedang banyak amanah, ya, dikejar-kejar hutang. Ya. Hidupnya itu harus masuk dari gua menuju gua. Gua itu nggak harus berarti kita menyendiri, terus di dunia, di kondisi yang gelap, tidak teman-teman. Masuk terus ke zikir Allah. Ini mulut kita ini, ya, jangan diem, perbanyak zikir, gitu. Perbanyak sholawat, ya. Itu. Jadi gua keajaiban itu perbanyak sholat malam, ya, perbanyak tahajud, perbanyak sholat duha, perbanyak mengosongkan perut. Itu cara masuk gua keajaiban teman-teman. Perbanyak puasa, ya. Nggak apa-apa, nggak usah ketemu banyak orang. Kita nggak ketemu banyak orang itu bukan dalam rangka benci, tapi dalam rangka kita sedang mengumpulkan amunisi untuk selanjutnya membahagiakan, memuliakan mereka. Begitu, ya. Kemudian perbanyak zikir, hati kita jangan sampai kosong, ya. Perbanyak baca Al-Quran. Ini di waktu pagi ini, nanti sebisa mungkin membaca Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Kemudian di waktu sore membaca surat Yasin. Malamnya membaca surat Al-Kahfi. Banyak tugasnya teman-teman. Supaya hati kita benar-benar dijaga sama Allah. Supaya rizki tadi itu mengalir. Hati yang tenang, pikiran senang, kemudian hidayah, syafaat dari Allah, kemudian merasakan hikmah dari setiap kejadian, itu adalah rizki. Kemudian memiliki persaudaraan, memiliki banyak saudara, orang-orang soleh, orang-orang baik, itu adalah rizki, teman-teman. Bisa melakukan amal soleh, itu adalah rizki. Kita bisa bermanfaat untuk sesama, itu adalah rizki. Ya. Dengan teman-teman mengajak sahabat-sahabatnya ikut zikir pagi, ikut kajian magnet rizki, ikut mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki, ikut mengajak ke mengamalkan jurus-jurus magnet rizki, itu adalah rizki. Dan rizki yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah harta yang banyak. Gitu. Selama ini mungkin teman-teman masih fokusnya ke harta terus, padahal tidak. Ya, kita memiliki anak yang soleh, itu adalah rizki. Gitu. Jadi ada tujuh rizki ya teman-teman ya. Ya. Dan ketika kita melakukan sedekah, kita melakukan kebaikan, Allah akan balas maksimal 700 kali. Nah, 700 kali ini berasal dari mana? Dari 7 tangkai. 7 tangkai kebaikan. Nah, 7 tangkai kebaikannya itu tadi yang saya sebut. Hati yang tenang, pikiran yang happy, kemudian mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah, kemudian mendapatkan hikmah dari setiap kejadian. Jadi walaupun kondisi suami sedang tidak sehat, tapi selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Itu adalah rizki, ya. Kemudian kita bisa melakukan amal soleh, ya, yang bermanfaat untuk itu adalah rizki, ya. Kemudian tadi apa? Dan kemudian yang ketiga itu adalah harta yang banyak. Alhamdulillah kalau kita semuanya mendapatkan, ya. Namun kebanyakan orang manusia itu dikasih harta, hatinya malah tidak tenang. Berarti itu bukan rizki. Dikasih harta, malah pikirannya tidak happy. Mohon izin ya, anak-anaknya malah tidak tur, atau suaminya malah wow keren, ya, pasangannya wow keren, itu adalah bukan rizki, teman-teman. Ya. Jadi, alhamdulillah ya, walaupun misalnya
Bunda, ini saya belum banyak nih, rezeki saya belum banyak, tapi saya merasakan hubungan saya dan keluarga itu makin akrab, makin happy. Nah, itu adalah rizki. Ya. Ya, cuma testimoni-testimoni di magnet rizki itu biar nendang, ya kan? Karena kita rata-rata orang-orang itu mikirnya rezeki itu harta, jadi testimoninya itu masih banyak itu dalam bentuk harta. Misalnya dapat transferan, ada uang transferan 20 juta tiba-tiba masuk ke rekening ya, atau dapat tanah gratis, setengah hektar gratis, atau dapat mobil gratis gitu ya. Itu adalah bagian dari rezeki gitu ya. Jadi alhamdulillah, yuk teman-teman, kita semangat ya mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki. Alhamdulillah. Semoga Indonesia menuju ajaib ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru bergabung, insya Allah nanti kita bertemu lagi ya besok ya. Ini rutin dari Senin sampai dengan Kamis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nanti teman-teman cek ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Nanti barang siapa yang diberikan ketidaknyamanan, kemudian dia selalu berzikir pada Allah, selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya di 157 Allah akan memberikan kita salam syafaat kepada kita. Pengen nggak dapat salam dari Allah? Pengen kan? Ya, nikmati semua persoalan dari Allah ya. Itu dengan memperbanyak zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Ini zikir al-malikul sebisa mungkin 100 kali. Alif, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ayo kita sambut waktu pagi ini ya teman-teman, bersyukur Allah masih memberi kita karunia pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ya. Jadi Allah memberikan kita waktu pagi untuk apa? Untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Ya, alhamdulillah. Supaya nanti ketika kita meninggal, kalimat terakhir yang kita sebutkan itu adalah la ilaha illallah. Ya, maka Allah akan menjamin surga baginya. Gitu. Dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ini adalah doa supaya kita terhindar dari miskin ya, dari ketidaknyamanan.
supaya Allah berikan rezeki yang banyak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya. Jangan lupa di akhirnya la ilaha illa anta. Jadi Allah memberikan kita afiyah, badan kita yang sehat wal afiat, mata kita yang sehat wal afiat, pendengaran kita yang sehat wal afiat. Untuk apa? Untuk la ilaha illa anta, untuk menyembah kepada Allah, teman-teman. Ya, karena dengan kita menyembah kepada Allah, pasti level kebahagiaan kita naik, teman-teman. Ya, ibarat robot, kita ini adalah robot yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah pada Allah. Ya, dengan begitu robot itu akan berfungsi dengan sangat baik. Ya, kalau kita berfungsi segala sesuatu didasari oleh ibadah kepada Allah, maka sang robot ini akan fungsinya malah makin bagus nanti, gitu ya. Upgrade terus gitu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung dari kufur dan fakir, ya. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan berlindung dari adab kubur. Ya. Artinya apa nih? Keadaan kufur kita di dunia, fakir kita di dunia, kufur apa? Kufur nikmat. Kita ini tidak banyak bersyukur, teman-teman. Ya, itu bisa membawa kepada azab kubur. Ya, ini berkaitan. Ya, fakir apa? Fakir ilmu. Ya, karena pasangan orang berilman itu adalah ilmu. Ya, kita itu tidak cukup disebut hanya Bu, saya pada apa namanya sudah beriman pada Allah. Tidak cukup, teman-teman. Ya, pasangan iman itu adalah ilmu. Ya, setelah ilmu apa? Hijrah. Ya, setelah kita mendapatkan ilmu, ayo kita move on. Ya, setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu magnet rizki, jurus-jurus magnet rizki, kita move on menjadi insan magnet rizki. Jangan menjadi insan kebanyakan. Jangan menjadi manusia rata-rata. Kita harus menjadi manusia rata-rata. Kita harus menjadi manusia plus 6. Kita harus menjadi manusia yang fokus, ya, ingin mengabdi pada Allah. Ya. Kemudian jihad. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, setelah kita mau move on, kita bersungguh-sungguh menjalankan jurus-jurus magnet rizki. Ya. Nah, para ulama yang mengatakan ya di ini bahwa mengapa kita belum kaya? Karena kita belum menjalankan 3 hal ini. Pertama, ya, karena syarat orang beriman itu adalah apa? Orang yang sholat ya pada Allah, beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah membaca Al-Quran. Membaca ini artinya adalah sekaligus mempraktekkan ya teman-teman. Nah, jurus-jurus MR itu adalah jurus-jurus yang mengajak kita untuk praktek-praktek ilmu Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah infak. Infak di jalan Allah. Ya. Nah, infakkan rezeki kita, teman-teman, supaya kita kaya, rajin-rajinlah infak. Ya. Kenapa kita belum kaya? Karena kita masih hanya menjalankan sebagian, teman-teman. Makanya, Bunda, saya udah sholat tahajud. Orang-orang itu sudah sholat tahajud. Sholatnya udah benar, sudah banyak membaca Quran. Tapi mengapa belum kaya? Karena Allah pengennya Allah itu kita itu kaya dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita belum banyak berinfak. Gitu ya. Nah, bagi yang belum berjuang di dinar magnet rizki, ya, ayo ikut teman-teman ya. Ayo ikut kendaraan magnet rizki secara total ya. Karena insya Allah ya saya sudah lihat nih peta dunia, global dunia negara yang lain itu sedang tidak baik-baik saja. Cuma Indonesia yang insya Allah bakalan keren, teman-teman. Mungkin nanti Indonesia itu saingannya jadi peradaban dunia itu bukan di barat tapi di timur. Nah, siapa nih antara China atau Indonesia?